Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita akan menyinggung hal-hal yang dekat dengan keseharian. Sesuatu yang sering luput dari perhatian, padahal justru menjadi bagian penting dari hidup kita. Dan untuk itu, mari kita simak bersama narasi berikut ini. Di pasar-pasar pinggir kampung, suasananya mulai lesu. Para pedagang kecil banyak mengeluh karena sepinya pembeli. Daya beli masyarakat menurun pasca kerusuhan dan demo-demo di kota. Sementara itu, keributan elit semakin tak peduli dengan penderitaan rakyat. Mereka lebih sibuk mencari celah baru untuk bisa mengkorupsi uang negara lebih besar lagi dan saling sikut demi menyelamatkan diri sendiri. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa di tengah kesulitan ini, tradisi Mauludan dan Rajaban tetap digembar-gemborkan, seolah tak ada yang berubah? Panitia sibuk meminta sumbangan. Ibu-ibu menyiapkan makanan besar. Penceramah dari jauh diundang dan dihadirkan, yang tentunya ada anggaran tersendiri yang tidak kecil jumlahnya sebagai salam tempel setelahnya, sebagai honor layaknya artis dangdut yang diundang ke acara hajatan. Padahal sebenarnya sebagian besar warga tidak setuju, tapi tak berdaya dan takut bersuara. Jika mengeluh, mereka bisa dicap musuh Islam, tidak cinta Nabi, bahkan dianggap kafir atau penista agama. Diam-diam, banyak yang mulai menyadari adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dari balik penyelenggaraan acara keagamaan, seperti acara Mauludan, Rajaban, bahkan pengajian rutin yang diada-adakan, hingga ke proyek-proyek pekerjaan renovasi dan pembangunan bangunan tempat ibadah baru yang sebenarnya belum benar-benar diperlukan. Para pemuka agama begitu memikirkan soal kemegahan tempat ibadah, tapi tidak peduli dengan kondisi rumah-rumah warga yang sudah tua dan banyak yang rusak, bahkan tidak layak huni. Juga yang masih mengontrak atau menumpang di rumah saudara. Bahkan ada juga yang terpaksa harus tinggal di rumah-rumah tua sisa bencana. Semua ini terjadi di saat mereka kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, memikirkan biaya anak sekolah dan beban rumah tangga lainnya. Padahal mereka tahu dan sadar bahwa kita semua menghadapi risiko yang sama seperti tagihan listrik yang bisa diputus tanpa kompromi jika telat bayar sehari saja. Namun untuk kegiatan formal yang tidak jelas manfaatnya, iuran tetap dipaksakan. Inilah ironi sosial. Perhatian nyata terhadap kehidupan warga diabaikan, sementara kegiatan simbolik terus dijalankan. Nabi Muhammad SAW lahir untuk menumpas tradisi menyesatkan dan memerdekakan nalar. Namun semangat itu seolah diabaikan. Tradisi baru yang membebani, diklaim sebagai penghormatan kepada Nabi, justru mengabaikan esensi ajaran beliau. Mari kita cermati firman Allah. Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ajaran Islam jelas memerintahkan untuk peduli kepada orang miskin dengan memberi makan atau minimal menyerukan kepada yang lebih mampu untuk memberi makan kepada orang miskin yang hidupnya serba kekurangan. Fakta ini kontras tajam dengan perilaku formalitas perayaan yang membebani warga. Surat Al-Haqqah ayat 30-35, tidak, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Allah telah menyiapkan rantai panjangnya 70 hasta bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak peduli kepada orang miskin. Jangankan memberi makan, menyerukan untuk memberi makan pun tidak dilakukan. Maka pada hari ini tidak ada seorang pun teman baginya di sini dan tidak ada makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Celakalah dia, celakalah dia. Orang-orang yang mengaku beragama dan mengklaim cinta Nabi seakan melupakan bahkan terkesan menutupi adanya nas yang jelas tertulis dalam kitab suci, yaitu tentang ancaman Allah yang tertulis jelas bahwa Allah telah menyiapkan rantai yang panjangnya 70 hasta di neraka jahim bagi mereka yang mengabaikan orang miskin. Sebaliknya, mereka malah melakukan hal yang malah membebani seluruh warga dengan iuran formalitas tanpa pandang bulu. Padahal banyak yang sebenarnya sedang dalam kesulitan hidupnya. Klaim penghormatan mereka kepada Nabi jauh dari kebenaran. Mereka sibuk dengan kemegahan simbolik, sementara prinsip dasar kepedulian kepada sesama diabaikan. Mari kita renungkan, apakah tradisi ini benar-benar meneladani Nabi atau sekedar formalitas yang membebani? Cinta sejati kepada Nabi bukan diukur dari kemegahan perayaan, tapi dari kepedulian nyata kepada sesama dan keberanian meneladani ajarannya. Ini bukan teori, melainkan fakta nyata yang masih harus kita hadapi hari ini. Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.